Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Amsal pasal yang ke-30, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Amsal pasal 30, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, "Siapa Tuhan itu?" Atau, kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Ayat emas renungan hari ini terambil dari Amsal pasal yang ke-30 ayat yang ke-8. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Renungan hari ini berjudul Secukupnya Saja, ditulis oleh Marvin Williams. Dalam film Fiddle on the Roof, tokoh TV berbicara belak-belakan kepada Allah tentang cara kerjanya. Engkau membuat banyak sekali orang miskin. Aku tahu miskin itu tidak memalukan, tetapi juga tidak terlalu terhormat. Jadi apa salahnya kalau aku memiliki kekayaan sedikit saja? Memangnya itu akan merusak suatu rencana agung dan kekal kalau aku jadi kaya? Berabad-abad sebelum pengarang Sholem Aleichem membuat TV mengucapkan kalimat yang jujur ini, Agur menaikkan doa yang sama jujurnya, tetapi sedikit berbeda kepada Allah dalam kitab Amsal. Agur meminta Allah agar tidak memberinya kemiskinan maupun kekayaan. Cukup makanan yang menjadi bagianku. Amsal 30 ayat yang ke-8. Ia tahu bahwa memiliki terlalu banyak harta dapat menjadikannya sombong, bahkan membuatnya bersikap seperti orang ateis yang menyangkal keberadaan Allah. Di sisi lain, ia meminta Allah untuk tidak membiarkannya miskin, karena hal itu dapat membuatnya mencemarkan nama Allah dengan mencuri milik orang lain. Ayat yang ke-9. Agur mengakui Allah sebagai satu-satunya penyedia semua kebutuhannya. Dan ia meminta Allah memberikan yang secukupnya saja untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Doa Agur mengungkapkan kerinduannya akan Allah dan kepuasannya yang ditemukannya di dalam Allah saja. Kiranya kita memiliki sikap seperti Agur yang mengakui Allah sebagai penyedia kebutuhan kita. Dan dalam usaha kita mengelola keuangan dengan cara yang memuliakan namanya, marilah kita hidup dalam rasa cukup di hadapan Dia, yang tak hanya mencukupkan, tetapi memberikan lebih daripada apa yang kita perlukan. Sahabat ODB, apa yang dapat Anda lakukan untuk merindukan Allah dan memperoleh kepuasan di dalam Dia? Lalu bagaimana Anda dapat mengungkapkan rasa syukur Anda kepada Allah atas kesetiaannya? Ialah pemelihara kami. Tolonglah aku merasa cukup dengan segala sesuatu yang Engkau sediakan.